Perkenalkan, saya Sagi Arsyad ya. Saat ini saya menjadi VP of Teknologi di PT Logos, oke. Dan kali ini kita akan bicara mengenai Power Automate dan yang merupakan bagian dari Power Platform. Nah, di bagian Power Platform ini nanti kita bisa bicara mengenai Power Platform lainnya apabila Bapak Ibu minat, dan ini bisa dibilang adalah bagian dari Microsoft 365. Dan kebetulan juga di komunitas Microsoft, saya dinobatkan sebagai Microsoft MVP untuk kategori Microsoft 365 Apps and Service. Jadi kita bisa diskusi banyak mengenai Microsoft 365, termasuk juga mengenai bagaimana kita bisa melakukan otomatisasi pekerjaan kita sehari-hari yang relate ke Microsoft 365. Selain itu juga saya juga aktif di channel YouTube saya, yaitu Sagi Arsyad, dan di LinkedIn saya Sagi Arsyad ya. Jadi Bapak Ibu bisa follow saya di kedua channel ini untuk bisa mendapatkan beberapa konten-konten yang saya sering share. Dan Bapak Ibu kalau misalkan join komunitas, kita discuss mengenai Microsoft 365. Saya juga memiliki komunitas Microsoft 365 Indonesia, itu adalah di Telegram, yang linknya ada di layar berikut. Oke, suara saya sudah cukup clear, Rafida? Oke, sudah cukup jelas, Pak. Oke, yang sekarang saya mau bahas adalah mengenai hidden gem di Microsoft 365 yang menjadi enabler untuk digital transformation. Oke, nah, mungkin saya mau mulai dulu dari apa itu digital transformation yang saya mengutip dari Microsoft. Ya, ini langsung dari website Microsoft. Digital transformation adalah bagaimana kita menggunakan proses untuk menggunakan teknologi baru dan bisnis workflow untuk, nah ini keywordnya adalah optimize, automate, atau memodernisasi organisasi. Ya, misalnya apa? Misalnya kalau kita mempunyai sebuah pekerjaan yang sifatnya berulang, pekerjaan yang sifatnya memiliki alur yang sudah ditetapkan oleh manajemen atau memiliki sebuah workflow. Bagaimana kita bisa melakukan otomatisasi sehingga kita bisa menghemat waktu kita dalam waktu operasional kita, dan kita bisa fokus ke hal-hal yang sifatnya tidak monoton. Ya, nah hal ini saya akan menggunakan study case itu adalah pada saat study case dari diri kami sendiri, yaitu Logos. Jadi gini, waktu saya di-hire di Logos, ya, kami memiliki beberapa problem. Okay? Beberapa problem kita akan fokus mengenai inefisiensi pada pekerjaan kami. Misalnya apa? Banyak pekerjaan yang banyak data yang kita perlu lakukan tracking, terutama misalkan tracking order, tracking PO, tracking invoice, tracking pembayaran, ya kan? Nah, itu sekedar untuk tracking aja inkonsisten, datanya ada di mana, ada tersebar di mana-mana, dan juga butuh waktu lama untuk melakukan tracking hal itu, ya. Nah, sehingga saya di-challenge untuk gimana caranya untuk kita bisa lakukan digital transformation. Oke, inefisiensi ini harus kita eliminasi, ya. Dan juga yang paling penting lagi, menggunakan teknologi itu adalah kita bisa, teknologi ini bisa develop dengan cepat, kemudian secara cost-nya affordable, ya. Nah, ditambah, dan saya yakin di manajemen di banyak company minta adalah kalau bisa nih, jangan suruh saya beli software baru, pakai yang ada aja. Ya, jangan suruh saya beli license yang baru, gitu ya. Atau jangan suruh saya subscribe sesuatu yang baru, pakai yang kita udah pakai aja atau sudah kita subscribe. Nah, itu yang dari manajemen. Termasuk juga untuk kalau bisa user, jangan suruh saya usernya belajar sesuatu yang baru, pakai yang sudah ada aja untuk menghilangkan resistensi dari sisi user. Okay, ketika mereka menggunakan teknologi yang baru. Nah, bisa apa enggak? Bisa. Ya, kita bisa menggunakan, saya yakin Bapak Ibu sudah menggunakan Microsoft 365,
kita bisa menggunakan teknologi ini, ya. Nah, saya akan infokan di akhir teknologinya itu ada di bagian mana, ya. Tapi untuk case Logos ini, saya akan ceritakan bahwa kami mendevelop itu adalah sistem menggunakan Power Platform yang terdiri dari Power BI untuk analisis data, kemudian Power Automate untuk melakukan otomatisasi proses, ya, kemudian Power Apps untuk kita bisa membuat front end yang berinteraksi kepada user, ya, dan kemudian Power Virtual Agent sekarang namanya Microsoft Copilot Studio untuk kita misalkan mau membuat AI enabled chatbot. Oke. Nah, untuk case untuk yang Power Automate yang saya bentuk itu adalah order processing system. Kenapa? Karena kami sebelumnya memiliki problem pada memproses order, ya. Pada dasarnya, ya, Logos bread and butter kami itu adalah bisnis trading. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu PO ke Logos. Nah, kami akan melakukan pemrosesan order tersebut dalam waktu sekitar 2-4 hari, ya. Atau kalau misalkan base case itu urgent, itu butuhkan waktu sekitar 2-3 jam, tapi yang lain-lain malah jadi geser antriannya. Tapi itu bisa dilakukan, ya. Yang mana prosesnya itu menggunakan ketika Bapak Ibu misalkan PO kepada sales dari Logos, kami di internal membuat sebuah sales order, oke? Itu adalah rencana pembelian dan delivery kepada customer, oke? Dan nantinya akan ada sebuah approval untuk pengecekan maupun di multiple person, ya, di multiple divisi, baik finance maupun sales. Dan ketika misalkan approval selesai, dilakukan order processing, ya. Kemudian nanti kami juga melakukan order kepada supplier kami. Dan nanti barangnya akan di-delivery kepada customer dan nantinya akan dilakukan invoicing, ya. Nah, sebelumnya kami memproses segala sesuatu ini menggunakan email. Nah, ya, saya rasa Bapak Ibu tahu bagaimana kita kalau men-track informasi menggunakan email itu lumayan kelimpungan. Apalagi kalau sifatnya kita mau udah sampai mana. Email itu tidak dirancang untuk kita men-track informasi. Walau email itu dirancang untuk kita melakukan korespondensi, ya. Ketika kita harus men-tracking informasi menggunakan email, tentunya searching-nya lumayan ribet. Oke. Nah, problem yang terjadi di Logos adalah karena kami memiliki multiple kategori produk. Masing-masing kategori ini cara prosesnya beda. Oke. Kemudian kami memiliki multiple supplier. Masing-masing supplier ini cara order ke supplier ini beda. Oke. Kemudian kami juga masing-masing customer memiliki term of payment yang berbeda, kemudian masing-masing order juga delivery date yang nggak harus hari itu juga. Jadi ada banyak permutasi yang perlu diperhitungkan. Nah, hal ini seringkali menimbulkan kebingungan. Kita misalkan sekedar mau nanya, ini PTA, ini sudah PO nih sekitar 2 hari lalu, udah sampai mana ordernya, udah sampai mana prosesnya. Untuk sekedar menjawab pertanyaan itu aja, itu dibutuhkan waktu sekitar 30 menit. Kenapa? Mesti tanya ke sini, mesti cek data sini, mesti cek data ke sini, ya. Sehingga dibutuhkan waktu 30 menit untuk sekedar menjawab order atau proses ordernya udah sampai mana. Oke? Karena tidak ada sebuah proses yang sifatnya streamline atau terstruktur. Oke? Yang sering terjadi adalah kesalahan. Kesalahan gimana? Misalnya customer belum PO udah order ke supplier. Nah, itu kan ngaco secara proses. Atau customer udah minta atau di-approve untuk order ke supplier A, malah order ke supplier B. Nah, itu kan lebih sama ngaconya, gitu ya. Nah, kesalahan ini terjadi karena faktor butuh banyak waktu untuk sekedar tracking, ya. Sekedar kita tracking informasi di email, oke? Sehingga berakhir seperti apa? Yang berakhir seperti udah telepon aja deh salesnya, telepon aja deh yang memprosesnya, gitu ya. Dan banyak kadang yang terjadi adalah orang juga kan bisa ketukar-tukar mengenai informasi yang mana udah sampai mana. Kadang sehingga itu menjadi
kesalahan dalam proses bisnis. Sehingga kita bilang, oke, kita dari manajemen menuntut saya, kita nggak bisa grow cuma single digit, kita mesti grow adalah double digit atau bahkan triple digit. Kalau yang seperti ini kita lanjutkan, ini akan menghalangi grow dari perusahaan. Oke, jadi yang kita lakukan adalah, oke, kita perlu streamline-kan, kita lakukan digital transformasi, kita fokus pada bagaimana kita melakukan operasional optimalisasi, ya, menggunakan Power Automate. Dimulai dari mana? Kita mulai dari kita mapping. Bisnis proses Logos itu seperti apa sih kalau kita buat dalam sebuah diagram? Nah, bentuknya oversimplifikasinya seperti ini, dan kita tuangkan ke dalam Power Automate. Nah, ini udah ada di Microsoft 365, nanti kita akan diskusi lebih lanjut, dan demonya juga sudah saya siapkan di transform.co.id. Tapi bentuknya adalah seperti ini. Nah, misalkan Bapak Ibu, di sini kita pakai nama customer PT Agen Tribut. Dia ingin memproses sekian, sudah mem-PO sekian produk, ya, sekian produk, tapi kami juga perlu memproses kepada supplier. Jadi perlu dibuatkan ini perlu order kepada supplier ini, harganya sekian, sudah di-agree harga sekian, kemudian perlu di-deliver tanggal sekian. Oke. Nah, yang dilakukan adalah instead of kita merequest ini via email, kita requestnya menggunakan sesuatu yang dari Logos itu sudah pakai, yaitu adalah Teams. Nah, di Teams ini kita bisa meng-embed sebuah form, ya. Kita bisa embed sebuah form untuk kita collecting data. Misalnya apa? Nama customer. Tadi kita mensubmit dokumen purchase request-nya, ya, atau sales order-nya. Kemudian produk apa yang akan kita perlu order, nanti akan dikirim ke supplier. Nah, kemudian kategori produk, karena masing-masing kategori produk cara prosesnya beda. Oke. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan mendukungnya, ya. Kemudian suppliernya, karena masing-masing supplier cara ordernya berbeda. Oke. Kemudian dokumen pendukung dan kontak dari customer, karena nanti akan ada otomatisasi kirim ke customer, dan juga term payment, karena masing-masing order akan memiliki term payment, prosesnya beda. Misalkan kalau DP, dia harus bayar dulu sebelum prosesnya dilanjutkan, gitu ya, dan seterusnya. Oke. Nah, dari data yang sudah saya ulang, dengan kita menggunakan form yang sifatnya dinamis seperti ini, yang kita embed dalam Teams, ini menghindari ada data yang sifatnya tercecer atau nggak lengkap ketika disubmit, ya. Nah, jadi semua data kita udah konsolidasi dulu, taruh oleh form, nanti dari form menggunakan workflow akan didistribusikan informasinya itu ke orang-orang yang pada saat itu membutuhkan, ya. Menggunakan apa? Workflow. Oke. Workflow-nya dia akan memberikan informasi untuk sifatnya misalkan approval seperti ini. Approval pertama dilakukan oleh finance. Nah, finance dia nggak perlu cari-cari lagi informasi. Dia cukup lihat dapat notifikasi ini ada request approval. Nah, informasinya langsung muncul di sini. Nama customer, produknya apa, dan seterusnya. Tinggal dia pilih approve atau reject di Teams. Atau kalau dia nggak suka pakai Teams atau dia lebih prefer pakai email, ya, dia bisa melakukan approval menggunakan email. Oke. Nah, bisa salah satunya sama aja, ya. Kalau udah dia approve di satu tempat, di di tempat yang lain itu akan kelihatan ini sudah selesai, gitu ya. Jadi nggak ada double approval. Oke. Nah, approval layer pertama ini menjadi filter untuk yang layer kedua. Sehingga orang yang berada di layer kedua dapatnya udah bersih, nggak perlu tanya lagi. Udah di approve sama orang pertama belum? Gitu ya. Di orang kedua, dia juga nggak perlu tanya lagi. Karena apa yang nyampe ke orang kedua ini, yaitu di sales manager, ya, dia udah dapat di kondisi sudah di approve oleh orang pertama. Ya. Dan kemudian datanya pun dia nggak usah cari-cari lagi. Datanya sudah langsung terpampang di dalam approval ini. Sama seperti tadi, cuma tinggal dia review datanya dan kemudian approve, ya, lakukan approval. Oke. Nah, kemudian artinya apa? Kalau misalkan sudah selesai orang approval kedua, artinya kan approvalnya sudah selesai.
gitu ya. Nggak perlu ditanya lagi udah di-approve apa belum, udah di ini belum, karena kedua path ini sifatnya sudah kita program untuk jalurnya harus melalui dua orang ini. Sehingga kalau orang kedua atau sales manager sudah approve, baru akan ada perintah kepada orang delivery. Perintahnya dalam bentuk itu adalah chat, ya. Dan ini adalah disebut sebagai adaptive card, yang mana komponen dari adaptive card kita embed menggunakan Power Automate. Sehingga kalau misalkan dapat perintah menggunakan dari sistem menggunakan Power Automate ini adalah perintah untuk membuat memproses sebuah order, dimulai dari pembuatan tenan. Nah, ketika misalkan sudah selesai, nanti datanya masukkan ke dalam entry data ini. Nah, dia menjalankan perintah, oke, misalkan saya sudah selesai, masukin username password, nah, kemudian dia klik done, submit. Nah, datanya ini nanti akan dikirim kepada customer, karena kan tadi kita udah kirim, udah masukin alamat email customer, ya. Kemudian ini ada kita order kepada supplier, datanya klik. Nah, ini akan langsung terkirim ke supplier. Jadi tanpa perlu kita tahu supplier sebenarnya siapa, ya. Dan ketika suppliernya udah terima, kita diterima dari supplier, tinggal kita klik complete, kemudian send email. Akan terkirim kepada sales, kepada sales, kepada si customer, ordernya sudah selesai. Sehingga bisa moving forward ke proses selanjutnya. Yaitu apa? Itu proses purchase order dan invoicing, ya. Nah, itu dilakukan oleh tim back office kami. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah perintah untuk membuat sebuah purchase order. Oke, purchase order dengan barang kepada supplier seperti ini untuk dokumennya. Kalau sudah selesai, dia tinggal klik complete. Begitu pula perintah untuk pembuatan invoice. Oke. Dan ketika dia misalkan sudah selesai, salesnya pun akan menerima notifikasi oleh sistem, ya, menerima notifikasi sistem bahwa seperti ini order sudah complete. Ya, nah, ini untuk kita bisa dapatkan semacam kayak monitoring udah sampai mana. Termasuk juga untuk monitoring proses at current time, proses udah sampai mana sih. Kita bisa menggunakan datanya kita tampilkan di sini. Ya, ini adalah tadi PT Angin Reboot order 289. Ya, detail datanya bisa terpampang di sini dan kemudian dokumen-dokumen tadi submit terarsip di sini. Ya, jadi kita mendapatkan full experience di mana ada workflow, ya, di mana ada alur pekerjaan dan datanya itu di-maintain menggunakan Teams. Oke. Nah, apa yang berhasil ditransform di Logos ini? Pertama adalah simplifikasi submission, ya, terintegrasi dengan Teams. Jadi user tidak perlu lagi mempelajari sesuatu yang baru, gitu ya. Kemudian dilakukan automated business process, segala sesuatu otomatis, gitu. Kemudian juga guided action. Jadi cukup tuh kalau kita perlu action, misalkan suruh PO atau suruh buat invoice, tunggu prosesnya dari tunggu perintah dari sistem aja, ya. Kadang yang sering ketukar-tukar kan adalah udah keluar invoice duluan, padahal barangnya belum terdeliver, gitu ya. Atau udah diproses duluan, padahal DP-nya belum dilakukan. Nah, itu yang kesalahan seperti itu bisa dihilangkan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa lakukan efisiensi. Okay? Efisiensi ini adalah terutama dalam hal waktu. Ya, mungkin terlihat di sini beberapa proses kalau saya breakdown butuhkan waktu berapa lama. Ya, yang signifikan adalah delivery preparation. Karena inilah proses terakhir sebelum diorder kepada supplier. Mastiin semua data benar, ya, makanya butuh waktu 20 menit. Nah, di kami kenapa 20 menit? Karena tanya sana, tanya sini, dan lain sebagainya. Dengan proses workflow ini, kita bisa menghemat waktu dari 20 menit menjadi 3 menit. Gitu ya. Sebenarnya sih kurang dari 1 menit, tapi saya tahu 3 menit aja. Gitu. Nah, kemudian yang bisa dilakukan adalah berbagai kesalahan proses yang bisnis yang tadi misalkan belum di-approve, udah order duluan, atau bahkan customer belum PO udah order ke supplier, itu hilang. Kenapa? Semua orang masing-masing cukup tunggu dari sistem aja. Kalau sistem bilang lakukan ini, kita lakukan. Ya, itu untuk menghindari kesalahan dari proses bisnis kita. Nah, kemudian yang terakhir, yang paling disukai manajemen saya adalah
nggak perlu ada learning curve. Karena kita basically menggunakan Teams, ya, dan nggak perlu ada license baru. Kenapa? Karena apa yang saya show di tampilan ini, ya, itu kita menggunakan license existing, yaitu adalah Microsoft 365, di mana Microsoft 365 dari paket Business Basic sekalipun itu sudah include license adalah Power Automate, ya. Yang tadi saya show itu menggunakan Power Automate. Ada lagi kalau kita ternyata ini data, saya butuhnya bukan cuma sekedar otomatisasi, tapi juga kolaborasi, bagaimana kolaborasi dan monitoring bagaimana data itu disubmit. Nah, kita bisa menggunakan Power Apps. Atau kalau misalkan kita mau mulai menggunakan ada semacam kayak data analisis, ya, kita bisa menggunakan Power BI. Oke. Kita mau misalkan ada penyimpan data secara online, kita bisa menggunakan Dataverse. Ataupun kita juga bisa menggunakan yang baru, itu adalah Power Virtual Agent. Ini adalah sekarang namanya Microsoft Copilot Studio, untuk kita misalkan mau experience berinteraksi dengan sistemnya itu menggunakan chatting, ya. Nah, banyak jadi sistem-sistem yang banyak ini, ya, ini sudah include di license Bapak Ibu di level basic sekalipun, sehingga bisa diimplementasikan sekarang juga, ya. Tinggal apa Bapak Ibu mungkin bisa punya idea. Saya ada di company saya ada pekerjaan repetitif, misalnya apa? Saya pernah diminta di satu customer, dia itu adalah sebuah prinsipal medis, ya. Sebuah prinsipal, dan dia sering melakukan training dan perlu membuat semacam kayak sertifikatnya itu dia perlu kumpulin datanya, dengan walaupun dia datanya udah buat, dia perlu copy paste dari Excel ke dalam sebuah sebuah PowerPoint, sehingga ngebentuk sertifikat dan kemudian di PDF-in dikirim kepada email customer. Nah, itu sekedar pekerjaan seperti aja dia butuh waktu 1 hari. Padahal dengan kalau kita menggunakan Power Automate itu bisa selesai dalam hitungan menit, ya. Sesuatu yang sifatnya repetitif, ya, kita bisa otomatisasi menggunakan Power Automate. Dan juga banyak case yang kita bisa kita gunakan. Misalkan di HR kita mau ada flow onboarding employee, atau kemudian di finance travel request, kemudian purchase request, atau di IT bagaimana kita melakukan help desk, event planning, atau di operational kita mau melakukan vendor contract approval dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan Power Automate ini, ataupun extend kita bisa menggunakan Power Platform. Dari saya untuk sekarang itu, silakan Bapak Ibu kalau